aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung, dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung. Kesleting sapi pitu rasane malah ngeger. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Kuliah, kerja, atau apa kesibukannya? Aku sedang sibuk tidur-tiduran dan berguling-guling. A few moments later. Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Perkenalkan, nama saya Septi Ananaebaho, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik, berasal dari Sumatera Utara. Saya akan membicarakan implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT adalah sistem pembayaran kuliah di perguruan tinggi di Indonesia yang mengharuskan mahasiswa membayar satu jumlah tetap untuk seluruh semester dalam 1 tahun akademik. Sistem ini dapat memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia, terutama jika UKT ditetapkan pada tingkat yang tinggi. Implikasi ekonomi. Yang pertama, keterjangkauan biaya pendidikan. UKT yang tinggi dapat membatasi akses ke pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar biaya kuliah yang dapat mengakibatkan tingginya angka putus kuliah atau pengurangan jumlah pendaftar dari kelompok tersebut. Yang kedua, beban utang. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin harus meminjam uang untuk membayar UKT yang sangat tinggi, yang dapat mengakibatkan beban utang yang berat setelah mereka lulus. Ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih jurusan atau pekerjaan setelah lulus. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi. UKT yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dengan membatasi akses pendidikan bagi kelompok ekonomi rendah. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah dalam hal peluang pendidikan dapat semakin melebar. Implikasi sosial. Yang pertama, kesetaraan pendidikan. Jika UKT terlalu tinggi, hanya mahasiswa dari keluarga berpenghasilan tinggi yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Ini dapat mengurangi mobilitas sosial dan memperbesar jurang kesetaraan antara kelas sosial yang berbeda. Kedua, kualitas pendidikan. Dengan berkurangnya akses bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, kualitas pendidikan di perguruan tinggi bisa terpengaruh. Institusi pendidikan mungkin kehilangan beragam perspektif dan pengalaman yang dapat memperkaya proses belajar. Ketiga, stigma dan stres. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin mengalami stigma sosial atau tekanan emosional karena kesulitan finansial mereka, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan kinerja akademis mereka. Secara keseluruhan, UKT yang tinggi dapat menghadirkan tantangan besar bagi aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan dapat membantu mengurangi dampak negatif ini dan memastikan bahwa pendidikan tinggi lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.